Episode 34. Biar aku bantu kamu olesin salepnya ya. Laura menoleh pada Marple yang duduk di tepi ranjang. Pria tampan itu tampak sangat sendu karena Laura terus menolak bantuannya. Gak usah tuan kan gak bisa lihat. Nanti yang ada tuan salah oles, kata Laura memberi alasan. Apa yang Laura katakan memang benar, tidak mungkin Marple bisa membantunya sedang Marple sendiri buta. Saat menggendongnya saja tadi Marple beberapa kali hampir tersandung, sehingga Laura takut jatuh lagi dan memilih memeluk tubuh kekar Marple erat. Kamu kok begitu sih Laura, aku kan suami kamu. Laura berdecak dan memutar kedua bola matanya merasa sangat jengah. Marple sangat keras kepala dan ngeyel, padahal tidak mungkin rasanya Marple bisa membantunya. Yang lagi gak ngakuin tuan suami siapa sih, heran deh. Laura menatap sebal pada Marple yang terus saja kuku ingin membantunya mengoleskan salep pereda rasa nyeri di pinggang Laura. Laura berhenti mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kemudian mendekat pada Marple yang duduk di tepi ranjang. Memangnya tuan bisa? Nanti yang ada tuan salah oles lagi. Senyum Marple mengembang. Sebenarnya selain ingin membantu Laura, Marple juga ketagihan ingin menyentuh kulit lembut Laura. Kan kamu bisa arahin aku Laura, jawab Marple tersenyum senang. Laura menghela napas. Laura juga merasa tidak bisa sebenarnya mengoleskan salep tersebut ke pinggangnya sendiri. Karena sedikit saja tangannya bergerak ke belakang, pinggangnya akan semakin terasa nyeri juga ngilu. Atau mungkin juga kamu perlu dipijit? Memangnya tuan bisa mijit? Tanya Laura tidak percaya. Bisa dong, masalah mijit-memijit aku jagonya, jawab Marple percaya diri. Laura menyipitkan kedua matanya, rasanya sangat tidak mungkin jika seorang tuan seperti Marple dapat memijit, kecuali di area tertentu. Laura menggelengkan kepalanya cepat saat bayangan vulgar Marple memijatnya berada di pandangan kedua matanya. Iya, apaan sih? Enggak, jangan mikir macem-macem, batinnya. Marple mengulum senyumnya melihat ekspresi lucu istri kecilnya. Marple benar-benar sangat tidak sabar ingin mengusap kulit lembut Laura yang membuatnya ketagihan. Ya udah, saya minta tolong ya tuan, sebentar saya ambil salepnya dulu. Laura membuka laci nakas samping tempat tidur Marple kemudian meraih kotak P3K. Laura membawanya mendekat pada Marple dan membuka kotak P3K tersebut kemudian mengambil salep pereda rasa nyeri. Ini kali ya, gumam Laura. Laura melirik Marple yang terus diam dengan tatapan lurus ke depan. Tiba-tiba Laura kembali membayangkan wajah tampan Marple yang berada tepat di depannya. Sangat dekat hingga hidung mancung mereka berdua hampir bersentuhan. Ya Tuhan, Tuan Marple sangat tampan dan dia adalah suami hamba. Batin Laura menatap Marple yang berada di sampingnya. Laura menghela napas, entah sejak kapan perasaan itu mulai mengganggunya, membuat Laura merasa tidak nyaman setiap kali Ariana menghampiri Marple. Laura menatap Marple sendu. Andai saja ada keajaiban untuk Marple bisa melihat lagi, Laura akan segera pergi jauh meninggalkan Marple. Laura tidak ingin terus berada di tengah antara Marple dan Ariana. Laura, kamu di mana? Tanya Marple yang sebenarnya tahu Laura berada di sampingnya dan sedang menatapnya dengan wajah sendu. Aku di sini tuan, saut Laura pelan. Udah ada salepnya? Tanya Marple lagi. Udah tuan. Laura kemudian memberikan salep di tangannya pada Marple dan duduk di samping Marple dengan posisi membelakangi Marple. Laura kemudian mengataskan tank top yang dikenakannya hingga bagian pinggangnya terbuka. Saya ada di samping kanan tuan, kata Laura memberitahu. Marple tersenyum dan segera menghadap pada Laura. Ditatapnya kulit putih bersih Laura, Marple merasa sangat gemas melihatnya. Bahkan Marple juga sangat ingin memeluk tubuh ramping Laura seperti saat hendak menggendong gadis itu. Marple membuka tutup salep pereda rasa nyeri di tangannya kemudian mengeloskannya dengan lembut di pinggang Laura. Marple juga memijit pelan pinggang Laura berharap bisa meredakan rasa nyeri yang sedang dirasakan istri keduanya karena bagaimanapun juga Laura jatuh juga karena Marple. Bagaimana Laura? Tanya Marple sambil memijat pelan pinggang Laura. Pijatan tuan enak juga. Makasih ya tuan. Senyum Laura merasa nyaman dengan sentuhan tangan Marple di pinggangnya. Iya sama-sama. Malam menjelang seperti biasa Laura sedang menyuapi Marple. Kali ini mereka tidak makan malam di kamar melainkan di balkon kamar mereka. Mereka duduk di kursi panjang dengan meja kaca yang ada di depan mereka. Marple yang memintanya dengan alasan ingin makan di tempat terbuka dengan udara sejuk. Laura, panggil Marple sambil mengunyah makanan dalam mulutnya. Ya tuan, saut Laura menatap Marple. Marple terdiam sesaat. Marple ingin menanyakan tentang kemana tadi siang Laura dan bersama siapa. Marple ingin tahu apakah Laura akan jujur padanya atau berbohong. Tadi siang, kamu kemana aja? Tanya Marple pelan.
Laura tanpa berpikir sambil menyendok nasi dan menyiapkannya kembali pada Marvel. Sedih sebenarnya karena Laura tidak kunjung mendapat pekerjaan yang Laura inginkan. Saya tadi mencari pekerjaan Tuan dan kebetulan juga saya bertemu dengan Nana. Ia membantu saya mencari pekerjaan, jawab Laura jujur. Marvel tersenyum. Laura membeli jujur padanya. Lalu apa pekerjaannya dapat? Tanya Marvel menatap Laura dalam. Laura menggelengkan kepalanya. Laura merasa sangat sedih karena itu. Tenaganya terkuras habis untuk mencari pekerjaan hari ini tetapi tetap tidak ada hasilnya. Laura bahkan sampai tidak makan siang karena tidak punya uang untuk membeli makan. Laura juga menolak ajakan Nana untuk makan siang karena tidak mau berhutang apapun lagi pada siapapun. Tidak Tuan, tapi saya tidak akan putus asa. Saya tetap akan mencari pekerjaan itu sampai saya mendapatkannya. Senyum Laura menyemangati dirinya sendiri. Marvel menghela napas. Semangat Laura memang bagus. Tapi cara Laura yang seakan mengharamkan uang dari Marvel membuat Marvel merasa kecewa. Aku kenyang Laura, kata Marvel kemudian. Laura mengernyit. Marvel baru makan beberapa suap dan sudah mengatakan kenyang. Tuan, tapi... Laura, tolong mengerti, aku sudah kenyang, jangan memaksa. Setelah Marvel. Laura berdecak. Laura sangat tidak suka jika melihat seseorang membuang-buang makanan karena Laura merasakan sendiri bagaimana sulitnya mencari uang untuk makan sehari-hari. Tuan, mencari makanan itu sangat sulit. Saya merasakan sendiri bagaimana susahnya mencari uang untuk membeli kebutuhan pokok. Gak baik membuang-buang makanan. Marvel tersenyum mendengarnya. Kamu tahu itu Laura, dan sekarang kamu sudah punya aku. Harusnya kamu bahagia dengan apa yang aku berikan. Tapi kamu masih tetap ngotot mencari uang sendiri. Kalau begitu apa gunanya aku sebagai suami kamu? Apa gunanya uangku jika istriku saja mengharamkannya? Laura terdiam mendengar itu. Ditatapnya Marvel yang berada di depannya. Laura tidak bermaksud seperti itu. Laura tidak mengharamkan uang yang Marvel berikan padanya. Laura hanya tidak ingin bergantung pada siapapun. Laura ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya dengan usahanya sendiri. Tuan, aku masuk dulu. Setelah Marvel cepat.